Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan mengenai transaksi laba antara perusahaan aset tetap beserta contoh soal dan pembahasannya. Untuk anggota kelompok kami ada Isa Aprilia dengan NPM akhir 132, ada saya sendiri dengan NPM akhir 294, ada Imania Dwi Fevianti dengan NPM akhir 142, ada Avia dengan NPM akhir 41, dan Anggita dengan NPM akhir 38. Oke, yang pertama di ringkasan kesimpulan. Di yang nomor 1 itu non-depresiasi downstream. Maksud dari depresiasi ini itu tidak dihitung, artinya biaya penyusutan atas aset tetap di bagian hilir atau pengolahan dan distribusi tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Kemudian untuk lokasi prosesnya hilir itu maksudnya mencakup kegiatan seperti pengolahan produk, distribusi, dan pemasaran. Kemudian pengaruh ke laba rugi. Jadi beban lebih kecil, tidak ada depresiasi sehingga laba operasi terlihat lebih tinggi dari kenyataan. Kemudian aset tetap itu di bagian hilir tidak disusutkan. Tujuan umumnya untuk menilai profitabilitas murni operasi hilir tanpa dipengaruhi oleh biaya non-kas seperti depresiasi. Kemudian di yang kedua itu non depresiasi upstream. Maksudnya itu tidak dihitung karena tidak dicatat dalam beban. Kemudian lokasi prosesnya itu kegiatannya seperti eksplorasi dan produksi bahan mentah, contoh pengeboran minyak atau tambang. Kemudian pengaruh ke laba ruginya itu bebannya itu lebih kecil karena tidak ada depresiasi, laba operasinya itu lebih tinggi. Kemudian aset tetapnya itu tidak disusutkan. Kemudian tujuan umum untuk menilai profitabilitas murni operasi hulu tanpa mempertimbangkan beban depresiasi biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan teknis atau efisiensi operasional. Kemudian di depresiasi downstream, itu depresiasinya dihitung, depresiasi atas aset tetap di bagian hilir dicatat sebagai beban. Kemudian lokasi prosesnya itu hilir mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Kemudian pengaruh ke laba rugi itu beban lebih besar karena ada tambahan beban depresiasi seperti halnya laba yang ditampilkan itu lebih realistis. Kemudian untuk aset tetap itu dilir disusutkan sesuai dari masa manfaatnya. Kemudian untuk tujuan umumnya itu menyajikan laba dengan mempertimbangkan penyusutan aset hilir hingga mencerminkan kinerja keuangan yang lebih lengkap dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian di yang keempat, di depresiasi upstream, jadi depresiasi di upstream ini tuh dihitung sehingga di aset tetap di bagian hulu itu dimasukkan sebagai beban. Kemudian untuk lokasi prosesnya itu mencakup eksplorasi dan produksi. Kemudian untuk pengaruh ke laba rugi, beban lebih besar karena depresiasi. Laba lebih konservatif dan realistis. Kemudian untuk aset tetap itu tidak, aset tetapnya itu disusutkan. Kemudian untuk tujuan umum itu menyajikan laba dengan mempertimbangkan penyusutan aset dulu. Jadi kesimpulannya itu non-depresiasi ini tuh cocok untuk analisis efisiensi operasional karena mengabaikan beban non-kas. Kemudian dengan depresiasi lebih cocok untuk pelaporan keuangan formal karena mencerminkan biaya sebenarnya termasuk depresiasi aset. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal non-depresiasi untuk transaksi downstream. Jadi soalnya itu perusahaan induk Alfa ini memiliki kepemilikan sebesar 90% atas saham perusahaan anak, yaitu Beta. Nah, pada tahun 2022, Alfa melakukan transaksi penjualan tanah kepada Beta dengan harga $120.000, sementara harga perolehan tanah tersebut oleh Alfa sebelumnya adalah $90.000. Sehingga transaksi ini menghasilkan laba sebesar $30.000. Nah, namun karena transaksi ini terjadi antar perusahaan atau downstream, maka laba tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, di tahun yang sama, Beta mencatat laba bersih sebesar $160.000 dan selanjutnya pada tahun 2026, Beta menjual tanah tersebut kepada pihak luar seharga $150.000. Baik, langsung saja ke pembahasan dari jawabannya. Jadi yang pertama itu ada jurnal untuk mencatat
90% dari laba beta yang belum terrealisasi, yaitu investment in beta pada income from beta sebesar $144.000 itu diperoleh dari 90% kepemilikan dari alfa dikalikan dengan laba bersih beta yang mana sebesar $160.000. Kemudian yang kedua ada jurnal untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi dari penjualan tanah ke beta, itu income from beta pada investment in beta sebesar $30.000. Kemudian pada 2022 ini ada jurnal eliminasi laba yang belum terrealisasi, yaitu gain on sale of land pada land sebesar $30.000. Kemudian untuk tahun-tahun setelah penjualan, selama tanah belum dijual ke pihak luar, itu investment in beta pada land sebesar $30.000, yang mana ini untuk menyesuaikan yang dilakukan setiap tahun sampai tanah dijual ke pihak luar karena nilai tanah yang terlalu tinggi masih tercatat dalam neraca dari beta. Lalu selanjutnya pada tahun 2025 ini ada jurnal untuk merealisasi laba yang dilakukan ketika tanah tersebut sudah dijual ke pihak luar, sehingga laba yang sebelumnya ditangguhkan itu sudah bisa diakui dan harus diakui. Itu jurnalnya investment in beta pada income from beta sebesar $30.000. Kemudian jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2025, yaitu tahun penjualan ke pihak eksternal, itu investment in beta pada gain on sale of land itu sebesar $30.000. Pada tahun 2023, PT Biru, yaitu anak perusahaan sebesar 80%, menjual sebidang tanah ke induknya yaitu PT Nusantara seharga $300.000. Tanah tersebut sebelumnya dibeli PT Biru beberapa tahun lalu seharga $240.000, sehingga terdapat laba sebesar $60.000 dari penjualan tersebut. Laba tersebut sudah masuk dalam laporan laba rugi PT Biru. Laba bersih PT Biru tahun 2023 adalah $200.000, yaitu termasuk laba dari penjualan tanah. Laba bersih PT Nusantara sebelum laba dari PT Biru adalah $350.000. Yang pertama yaitu jurnal investasi dan laba yang belum terrealisasi, yaitu investment in Biru sebesar $160.000 yang didapat dari 80% dikalikan 200.000 pada income from Biru sebesar 160.000. Kemudian income from Biru sebesar 48.000 yang didapat dari 60.000 dikali 80% pada investment in Biru sebesar 48.000. Kemudian konsolidasi tahun 2023 yaitu mengeliminasi atau menghapus laba belum terrealisasi, yaitu gain on sale sebesar 60.000 pada land sebesar 60.000. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2024, yaitu investment in Biru sebesar 48.000 dari 80% dikali 60.000. Kemudian NCI sebesar 12.000 yaitu 20% kali 60.000 pada land atau tanah sebesar 60.000. Kemudian yang keempat yaitu ketika tanah dijual ke pihak ketiga pada tahun 2025 sebesar 350.000. Nah, laba di buku PT Nusantara itu 50.000 yang didapat dari 350.000 dikurangi 300.000. Namun laba konsolidasinya yaitu 350.000 dikurangi 240.000 sebesar 110.000. Kemudian jurnalnya yaitu investment in Biru sebesar 48.000 pada income from Biru sebesar 48.000 dan investment in Biru sebesar 48.000, NCI sebesar 12.000 pada gain on land sebesar 60.000. Berikutnya yaitu adalah soal depresiasi downstream atau induk menjual kepada anak. Jadi PAM ini memiliki 80% saham, 80% kepemilikan dari SAN. Lalu pada 31 Desember 2016, PAM itu menjual mesinnya kepada SAN dan mendapatkan profit sebesar $30 atau 30.000. Nah, mesinnya ini tuh memiliki masa hidup atau remaining life selama 5 tahun dari tahun 2016, 31 Desember 2016.
Lalu Sun dispose of the machinery at book value at the end of 5 years. The machinery has an undepreciated cost of $50.000 on this date. Jadi $50.000 itu cost-nya itu ada 90.000, terus akumulasi depresiasinya 40.000. Dan itu semua terjual kepada Sun sebesar 80.000. Lalu untuk jawabannya kita mencatat yang pertama itu adalah mencatat penjualan dan pembelian atas mesin tersebut. Yang pertama kita mencatatnya pada bukunya PAM atau induknya, yaitu cash sebesar $80.000, accumulated depreciation 40.000, pada machinery 90.000, dan gain of sale of machinery 30.000. Lalu yang kedua kita mencatat pada bukunya Sun atau anaknya yang membeli mesin tersebut. Pencatatannya yaitu machinery 80.000 pada cash sebesar 80.000. Nah, lalu kita juga mencatat unrealized gain on sale of machinery, keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu income from Sun sebesar 30.000 pada investment in Sun sebesar 30.000. Selanjutnya yaitu depresiasi upstream. Untuk soalnya, yaitu Roma Corporation membeli truk yang 70% anak perusahaannya yang dimilikinya. Informasi lainnya sebagai berikut pada Sun Corporation tanggal 1 Januari 2016. Yang pertama ada laba bersih Sun yang dilaporkan untuk tahun 2016 adalah sebesar 60.000. Sisa manfaat truk pada 1 Januari 2016 sebesar yaitu 3 tahun. Untuk metode penyusutannya menggunakan garis lurus. Nilai tukar tambah truk pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 3.000. Biaya truk ke Sun yaitu sebesar 14.000. Lalu akumulasi penyusutan truk pada 31 Desember 2015 yaitu 5.000. Untuk jurnal pada Sun yaitu cash sebesar di debit sebesar 12.000. Akumulasi depreciation di debit sebesar 5.000. Pada truk di kredit sebesar 14.000, lalu gain on sale of truknya sebesar di kredit sebesar 3.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian Romas Book, yakni di perusahaan induk. Nah, di tanggal 1 Januari diketahui trustnya posisi debit 12.000 dan kasnya 12.000 diperoleh dari jumlah kas pada perusahaan anak. Kemudian di tanggal 31 Desember, yakni depreciation expense, terdapat jurnal debit 3.000 diperoleh dari 12.000 dari jumlah kas pada perusahaan anak tadi, dikurang dengan 3.000 dari trade in value pada 31 Desember 2018. Kemudian dibagi dengan 3 tahun. Setelah itu ada akumulasi depreciation posisi kredit 3.000. Kemudian di jurnal tanggal 31 Desember, yakni menghitung investment income. Itu kita menghitung dulu caranya dengan menghitung share of Sun's reported net income. Kan diketahui tadi kan perusahaannya 60.000, kemudian diakuisisi 70%, hasilnya 42.000. Kemudian dikurang dengan unrealized gain on track, yakni 3.000 dari diperoleh dari yang soal tadi, kemudian dikali dengan 70%, hasilnya 2.100. Kemudian dijumlah dengan 3.000 gain keuntungan dibagi dengan 3 tahun, kemudian dikalikan dengan 70%, hasilnya 700. Kemudian di total 42.000 dikurang 2.100, kemudian dijumlah 700,
hasilnya 40.600. Jadi untuk jurnalnya yaitu investment in Sun pada income from Sun yaitu 40.600. Baik, sekian pembahasan soal dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.